Ya pemirsa, komplek asrama militer Rindam 14 Hasanuddin di Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Melihat kobaran api membesar, warga lari berhamburan. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan hingga merambat ke 5 bangunan rumah di dekatnya. Dalam waktu singkat, 6 rumah di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin ludes terbakar. Api mudah membesar karena hembusan angin kencang. Sebab kebakaran asrama masih diselidiki polisian. Kesal terdakwa hanya divonis 1 tahun penjara. Keluarga korban pengeroyokan hingga tewas mengamuk di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keluarga korban menilai tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat korban meninggal dunia akibat pengeroyokan brutal. Keluarga remaja korban pengeroyokan hingga tewas protes usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mereka menuding sidang tidak transparan. Peran ini dipicu majelis hakim hanya memvonis terdakwa 1 tahun penjara. Keluarga korban misalkan tidak pernah mendapat informasi mengenai sidang. Bahkan mereka dilarang mengikuti salah satu agenda sidang. Keluarga korban berupaya mengajukan banding karena menilai putusan hakim yang tidak adil. Informasi lainnya pemirsa, ratusan massa gelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis hari ini. Massa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru berubah titik aksi ke kantor BGN. Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Jumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Menjalankan dari visi Pak Presiden. Para ahli ekonomi sudah menyatakan bahwa Sementara itu pemirsa, pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi, pimpinan BGN hadir diantaranya Kepala BGN Nanik Esdeang serta 2 wakilnya Agustina Arumsari dan juga Trenggono. Tibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media. Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. Kasih jalan pas, Mas. Kasih jalan, Mas. Sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana. Ya pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam provinsi Hubei, Cina. Selain 11 orang tewas, tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Petugas penyelamat berusaha mengevakuasi warga terjebak badai. Sebelumnya tornado di Tuyang, Bangka menerjang kota Huanggang juga menyebabkan kerusakan pada bangunan.
Sementara itu pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Milinfo Lviv. Belum diketahui dampak serangan dan juga korban akibat serangan Rusia di Ukraina ini. Informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menggempur wilayah Libanon, tepatnya di wilayah Nabati. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya diduga ada berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Libanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Tahir, kawasan Al-Fauqa, Nabati. Serangan terjadi setelah 26 Juni lalu, Libanon dan Israel menandatangani rangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Sementara itu pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafir Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Muwarah. Jumlah warga Palestina nampak terbaring sakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 warga ditangkap paksa oleh Israel. Sementara itu pasukan Israel juga melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafir Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Al-Hadirat. 2 alat berat eskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Ya pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga sambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut dihadiri para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Sementara itu warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelum dimakamkan di Mashhad akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar di sepanjang jalan kota Karbala, serta kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan.